Shalom, berjumpa kembali dalam Pesan Gembala. Di dalam bulan-bulan ini kita bicara tentang victorious life, hidup yang berkemenangan. Karena kita tahu bulan Agustus ini Indonesia sedang memperingati kemerdekaannya. Puji Tuhan. Dan oleh karena itu bulan ini kita mau bicara tentang seputar kemerdekaan. Karena satu yang firman Tuhan bilang katakan begini, barang siapa yang ada di dalam Kristus, hidupnya akan merdeka. Merdeka dari segala macam persoalan, tantangan, sakit penyakit, kekurangan, apapun itu. Dan merdeka itu bukan berarti kita nggak mengalaminya, tapi kita mengalaminya, kita melewatinya. Cuman ada tangan Tuhan yang memegang kita sehingga membuat kita tampil menjadi pemenang. Saya mau kutip dari satu kisah di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Pada waktu Yesus sampai ke satu tempat di Galilea, si pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus mampir ke situ dan anaknya sedang sakit, hampir mati. Kemudian dia datang dan menjumpai Yesus. Dan ini ucapan dari si pegawai istana itu kepada Yesus. Ayat 49 bilang, pegawai istana itu berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tetapi Yesus menjawab si pegawai istana itu, katanya, pergilah, anakmu hidup. Saudara bayangkan, ini sesuatu yang paradoks ya. Karena pegawai istana itu dia bilang sama Yesus, Tuhan datanglah, karena anakku mau mati. Tapi Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa perhatikan ucapanmu. Kalau saudara rindu mengalami hidup yang berkemenangan, yang pertama yang perlu perhatikan adalah ucapanmu. Si pegawai istana ini betul anaknya sakit, si pegawai istana ini betul anaknya hampir mati, dan itu yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan adalah sebuah realita yang memang dengan mata kepalanya dia lihat. Anakku hampir mati. Tapi Yesus melihat jauh melebihi daripada mata jasmani, dan Yesus bilang, pulanglah, anakmu hidup. Jadi kalau kita rindu mengalami yang namanya hidup berkemenangan, perhatikan ucapanmu. Jangan pernah ucapkan apa situasi yang sedang kau hadapi, tapi ucapkan apa yang kau rindu ingin terjadi. Si pegawai istana itu minta Yesus datang karena dia rindu anaknya hidup. Dan Yesus bilang, anakmu hidup. Jadi kalau kita rindu mengalami sebuah terobosan, kita rindu mengalami kemenangan dalam hidup kita, perhatikan ucapanmu. Sekali lagi saya mau bilang sebagai gembala, sebagai orang tua, jangan pernah ucapkan persoalanmu, tapi ucapkan apa yang kau rindu terjadi dalam hidupmu. Si pegawai istana itu bilang, anakku mau mati. Yesus bilang, pulanglah, anakmu hidup. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan ucapanmu. Jangan ucapkan persoalanmu, tapi ucapkan apa yang kau rindu terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau rindu keuanganmu menjadi baik, ucapkan keuanganku baik. Kalau engkau rindu kau sembuh dari sakit penyakit, ucapkan aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau rindu terjadi pertumbuhan dalam pelayananmu, ucapkan pelayananku bertumbuh. Kalau engkau rindu terjadi anak-anakmu jadi orang-orang yang hebat di kemudian hari, ucapkan anakku adalah orang-orang yang hebat. Ucapanmu menentukan hari depanmu. Si pegawai istana itu percaya ucapan Yesus dan dia lupakan ucapannya. Akhirnya dia pulang karena dia dengar Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup. Kemudian dia pulang. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu dia tanya, jam berapa anak itu hidup? Jam berapa anak itu mulai sembuh? Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ia itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi setelah berubah perkataanmu, percayai apa yang Tuhan katakan, percayai apa yang kau ucapkan tentang hari depanmu. Pada saat Yesus bilang pergilah anakmu hidup, si pegawai istana itu percaya. Tapi dia sudah lihat apa belum? Belum. Besoknya baru dia lihat. Saya hanya mau bilang kepada kita semua gini, ketika kau mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, sebenarnya saat itu juga kemerdekaan itu terjadi. Walaupun mata kita belum melihat, percaya saja. Nah ketika kau percaya, Tuhan sudah mengerjakannya dalam hidupmu. Itu yang terjadi di dalam hidup si pegawai istana itu.
Ketika Tuhan bilang pergilah anakmu hidup, dia percaya dan memang anaknya hidup. Cuman 2 poin penting yang perlu saya ingatkan kepada kita kalau kita rindu mengalami hidup yang merdeka, hidup yang penuh kemenangan. Yang pertama, ubah ucapanmu. Yang kedua, percayai apa kata firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan bilang hidup, hidup. Kalau firman Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau firman Tuhan bilang diberkati, diberkati. Kalau Tuhan memang yang sudah bilang kepada GKK Yesus baik 10.000, maka itu akan terjadi. Percayai itu. Nah, karena percaya, si bapak pegawai istana tadi pulang menjalani apa yang dia yakini. Dan saya berdoa, bulan-bulan ini engkau berjalan dalam sebuah keyakinan, mempercayai apa yang Tuhan katakan, dan engkau akan menuai hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.